Malam itu, Los Angeles terlihat tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa jam ke depan, sebuah kasus pembunuhan akan mengguncang seluruh dunia. 2 orang ditemukan tewas secara brutal di depan sebuah rumah mewah. Tidak ada saksi, tidak ada rekaman, hanya darah dan misteri. Semua bukti perlahan mengarah ke satu nama. Seorang legenda olahraga. Seorang selebriti yang dikenal semua orang. Seseorang yang seharusnya jauh dari dunia kriminal. Tapi kenyataannya, dialah tersangka utama. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika semua bukti terlihat jelas, dia justru dinyatakan tidak bersalah. Ini bukan sekedar kasus pembunuhan. Ini adalah cerita tentang kekuasaan, media, dan kebenaran yang dipertanyakan. Inilah kasus O.J. Simpson. Mari kita lihat dengan curiga. Karena kebenaran selalu punya 2 sisi, dan selamat menonton. Los Angeles 12 Juni tahun 1994. Malam itu terlihat biasa. Udara hangat, lingkungan tenang, dan tidak ada tanda bahwa dalam beberapa jam, dunia akan menyaksikan salah satu kasus pembunuhan paling kontroversial sepanjang sejarah. Di sebuah rumah di Brentwood, tinggal seorang wanita bernama Nicole Brown Simpson. Nicole lahir tahun 1959 di Jerman, kemudian besar di Amerika Serikat. Nicole adalah mantan istri dari O.J. Simpson. Bertemu Simpson saat masih muda ketika bekerja di restoran, menikah dengan Simpson dan memiliki 2 anak. Tetapi pernikahan Nicole dengan O.J. Simpson tidak berjalan baik. Ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga dari Simpson. Mereka pun bercerai pada tahun 1992. Nicole dikenal sebagai sosok ibu yang dekat dengan anak-anaknya. Malam itu, ia baru saja pulang setelah makan malam bersama keluarganya. Beberapa waktu kemudian seseorang datang. Seorang pria bernama Ronald Goldman datang ke rumah Nicole untuk mengembalikan kacamata milik ibunya yang tertinggal di restoran. Ia tidak tahu itu adalah keputusan terakhir dalam hidupnya. Ronald lahir pada tahun 1968, bekerja sebagai pelayan restoran di Los Angeles dan dikenal sebagai pribadi ramah dan aktif. Nicole dan Ronald tidak memiliki hubungan romantis yang telah dibuktikan secara resmi. Ronald sebenarnya bukan merupakan target utama. Ia pada saat itu tiba di rumah Nicole di waktu yang salah. Ronald mencoba untuk melawan pelaku, namun akhirnya ikut menjadi korban. Detik-detik pembunuhan. Di depan rumah itu sesuatu terjadi. Tidak ada saksi mata langsung, tidak ada rekaman. Yang tersisa hanyalah hasil akhir yang mengerikan. Nicole ditemukan dengan luka tusuk brutal di leher dan tubuhnya. Ronald Goldman tewas setelah mencoba melawan. Kejahatan itu bukan pembunuhan biasa, ini penuh amarah, intens, dan sangat personal. Polisi tiba di lokasi dan langsung menyadari ini bukan perampokan. Tidak ada barang berharga yang hilang, namun ada sesuatu yang tertinggal. Sarung tangan kulit berdarah, jejak sepatu, pola darah yang mengarah keluar dari lokasi. Semua ini mulai membentuk satu arah. Pelaku mengenal korban. Nama yang muncul dengan cepat adalah O.J. Simpson, mantan suami Nicole. Seorang legenda olahraga, seorang selebriti, sosok yang dikenal publik. Simpson adalah mantan atlet American football terkenal dan dijuluki sebagai The Juice. Pada saat Simpson pensiun dari atlet, ia menjadi seorang aktor dan jadi selebriti. Polisi menuju rumah Simpson. Di sana mereka menemukan hal yang membuat kasus ini makin kuat. Mobil Ford Bronco milik Simpson dengan bercak darah, sarung tangan yang serasi dengan yang ditemukan di TKP, jejak yang menghubungkan rumah dengan lokasi pembunuhan. Semua tampak mengarah ke satu kesimpulan. Simpson ditetapkan sebagai tersangka. Simpson dijadwalkan menyerahkan diri pada tanggal 19 Juni 1994, tapi dia tidak datang. Sebaliknya, ia masuk ke mobil Ford Bronco putih bersama temannya dan mulai melarikan diri di jalan tol Los Angeles. Polisi mengejar, helikopter mengikuti dari udara, media menyiarkan langsung. Jutaan orang di seluruh dunia menonton satu hal yang sama. Seorang selebriti yang diduga pembunuhan kabur dari hukum. Kejar-kejaran ini berlangsung lambat, hampir seperti iring-iringan aneh. No, don't. That's all I'm gonna do. That's all Hey, I'm trying listen. to do. Think about everybody I else, just all can't right? do it here on a freeway. I couldn't do it in a field. I want to do it at a grave. I want to do it at my house. You're not going to do anything. Too many people love you. Your kids, your mother, your friends, AC, everybody. You got the whole world. Don't throw it away. Don't throw it away, man. Come on. Akhirnya Simpson berhenti dan menyerahkan diri. All right. Who is that out there? Just toss it, just. He's just trying to help. He's just trying to help, man. He's just trying to help. Persidangan dimulai. Trial of the Century. Tahun 1995, ruang sidang penuh. Kamera media menyorot setiap sudut. Publik tidak hanya mengikuti, mereka terlibat secara emosional. Di satu sisi, jaksa. Di sisi lain,
tim pengacara elit yang dijuluki Dream Team, dipimpin oleh Johnny Cochran. Jaksa membangun narasi. Simpson memiliki riwayat kekerasan terhadap Nicole, bukti DNA menghubungkan dengan TKP, darah korban ditemukan di mobil dan properti Simpson. Mereka mencoba menunjukkan bahwa ini adalah pembunuhan yang didorong oleh kecemburuan dan kemarahan. Namun tim pembela tidak hanya membela Simpson, mereka menyerang sistem itu sendiri. Mereka menargetkan polisi, terutama detektif Mark Farman. Mereka menuduh bukti bisa saja dimanipulasi. Polisi memiliki bias rasial, penyelidikan tidak bersih. Dan kemudian datang momen paling ikonik, sarung tangan yang mengubah segalanya. Di ruang jaksa meminta Simpson mencoba sarung tangan yang ditemukan di TKP. Semua mata tertuju padanya. Simpson mencoba memakainya. That's People 77. Problem placing the glove on his hand. Sustained. This is People's 164A. Is that the right hand glove? All right. Dan terlihat tidak pas. Momen itu dimanfaatkan penuh oleh Johnny Cochran yang berkata, "If it doesn't fit, you must acquit." Jika tidak cocok, maka Anda harus membebaskan. O.J. Simpson in a knit cap from 2 blocks away is still O.J. Simpson. It's no disguise. It's no disguise. It makes no sense. It doesn't fit. If it doesn't fit, you must. Kalimat itu mengguncang persidangan. Kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan, ini tentang ketidakpercayaan terhadap polisi, ketegangan rasial di Amerika, media membentuk opini publik. Juri mulai mempertanyakan apakah bukti ini benar atau sudah tercemar. Setelah berbulan-bulan persidangan, juri mengambil keputusan. O.J. Simpson dinyatakan tidak bersalah. Mrs. Robertson. Superior Court of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count 1 of the information. Superior Court of the State of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the State of California versus Orenthal James Simpson. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Ronald Lyle Goldman, a human being, as charged in count 2 of the information. Sebagian orang merayakannya, sebagian lainnya marah dan tidak percaya. Banyak yang yakin kebenaran hukum tidak selalu sama dengan kebenaran faktual. Namun cerita belum berakhir. Tahun 1997, keluarga korban membawa Simpson ke pengadilan perdata. Di sini standar pembuktian lebih rendah. Hasilnya berbeda. Simpson dinyatakan bertanggung jawab atas kematian Nicole dan Goldman. Ia diperintahkan membayar $33,5 juta ganti rugi. Kasus ini tetap hidup hingga hari ini, bukan hanya karena siapa pelakunya, tapi karena apa yang diwakilinya. Dan satu pertanyaan yang terus menggantung. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, share, dan komen ya.